Hai, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya headset Bluetooth ini mati karena tidak bisa dicas, padahal ini baik-baik saja. Dan yang pertama-tama kita lihat adalah bagaimana apakah ini headsetnya menyala atau tidak. Dan ternyata ini bisa menyala dan masih banyak yang belum tahu gimana cara menyalakannya. Ternyata untuk menyalakan headset Bluetooth ini ada beberapa cara, diantaranya kita akan tekan selama 3 detik dan kita untuk mematikannya kita tekan juga sama 3 detik dan dia akan mati. Nah, bagi yang posisinya sudah terhubung dengan handphone, kalau misalnya kita pencet itu akan jadi pause, dan kalau misalnya kita pencet kembali itu akan terjadi play. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kenapa headset Bluetooth ini mati tiba-tiba karena akibat tidak bisa di charger. Dan penyebabnya adalah salah satunya diantaranya adalah bagian konektor ini bagian kotor. Kotor karena jarang dibersihkan atau memang ada endapan debu yang ada di bawah sini. Ya, kita bisa korek-korek seperti ini kalau misalnya tidak berani membukanya. Jadi kita menggunakan cotton bud atau misalnya kita bisa menggunakan tusuk gigi. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita korek-korek, ini adalah bagian kuningan. Dan selanjutnya kalau misalnya Anda terlalu berani bisa bongkar bagian bawah ini dan untuk membersihkannya secara menyeluruh karena kita bisa ngecek apakah ini kotor atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan bagian konektor ini ada sedikit debu atau kotoran yang menempel. Jadi ini menghambat pengecasan. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu atau misalnya menggunakan tusuk gigi. Untuk pembersihan sendiri gampang saja ya, kita bersihkan bagian ujung ini dengan cara kita gosok-gosok menggunakan tisu ataupun alat kain, bisa juga menggunakan tisu basah. Tapi kalau misalnya disarankan untuk tisu basah jangan terlalu menempel di bagian IC atau di bagian PCB-nya. Nanti terkena cipratan air ya, disarankan saja menggunakan kain kering untuk membersihkannya atau menggunakan cotton bud kering. Jadi kita bersihkan bagian ini supaya nanti ini bersih. Jadi kalau proses pengecasan terhambat tentu baterainya tidak akan terisi penuh. Jadi ini harus dibersihkan terlebih dahulu supaya proses pengecasan lancar jaya-jaya. Faktor berikutnya adalah headset mati adalah salah satunya adalah baterai. Baterai sudah mulai drop dan itu bisa diindikasikan ketika kita habis ngecas. Kita pakai sebentar langsung drop dan itu pun dengan catatan mati sebelah, tidak kedua-duanya. Jadi kalau misalnya baterai Bluetooth ini mati sebelah tiba-tiba drop, nah itu bisa diindikasikan dengan baterai. Tapi harus dipastikan dulu bagian dalamnya. Nah, baterai itu dicek apakah kembung atau tidak. Kemudian sensor bagian dalam ini kita harus cek terlebih dahulu apakah kotor atau tidak, karena ada lubang sedikit di bagian luarnya itu ada, bisa jadi air masuk atau misalnya debu masuk. Jadi sensornya tidak berfungsi dengan baik. Ketika kita pakai itu tiba-tiba mati atau sensornya sudah mulai rusak atau kotor. Jadi kita harus pastikan dulu kotor atau tidak. Selanjutnya kita akan membuka bagian cover charger supaya ini kita bisa pastikan tidak ada kotoran yang menempel di bagian cover charger ini. Cara membukanya gampang saja, kita akan lihat bagian sisi bagian pinggir-pinggirnya ini, kita perhatikan bahwasanya ada sedikit celah.
Jadi celah ini kita bisa masukkan obeng atau misalnya kita congkel menggunakan kuku. Kalau misalnya punya kuku panjang kita bisa congkel. Ini tidak ada baut sama sekali. Jadi kalau misalnya kita congkel ini akan terbuka dengan sendirinya. Jadi secara perlahan-lahan kita akan buka menggunakan obeng. Kita congkel dan kita tarik secara perlahan supaya tidak lompat, ada magnet di bagian dalam itu tidak lompat keluar. Nah, ini adalah tampak bagian dalam dari cover charger. Jadi cover charger ini ada baterainya. Jadi kita pastikan dulu baterainya tidak kembung. Kalau misalnya cover charger ini kembung baterainya, bisa kita ganti menggunakan tipe yang sama. Untuk membersihkan bagian dalam cover charger ini, kita lepaskan dulu bagian PCB-nya. Ini adalah bautnya adalah kita bisa menggunakan obeng kecil. Jadi kita buka dulu terlebih dahulu, kita bersihkan nanti kalau misalnya sudah dicopot. Nah, bagian ujung dari cover charger ini ada ujung konektor. Jadi konektornya ini ada sedikit ngeper ya. Jadi ini kita pastikan dulu ini ngeper atau tidak. Kalau misalnya ngeper berarti bagus. Jadi kita harus pastikan bahwasanya ini pernya berfungsi dengan baik. Sebab kalau misalnya tidak berfungsi dengan baik, konektor di antara headset Bluetooth di Bluetoothnya itu nanti di headsetnya itu tidak tersambung. Jadi ini harus dipastikan dulu bahwasanya ini ngeper atau tidak. Nah, kebetulan di sini ngeper ya. Jadi kita perhatikan bahwasanya konektornya ngeper. Jadi tidak masalah dengan cover chargernya. Selanjutnya kita bersihkan saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya kita harus pastikan dulu bagian cover charger ini baterainya tidak kembung. Jadi kalau misalnya cover charger ini tidak kembung ya aman-aman saja, tidak perlu diganti baterai di cover chargernya. Tapi kalau misalnya cover chargernya baterainya kembung, disarankan harus ganti. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kita bersihkan, kita pasang kembali, dan ini headset Bluetooth ini bisa kita cas dengan normal kembali. Nah, sebelum kita melakukan penguncian terhadap covernya ini, kita pasang dulu bagian colokan supaya ini ketika kita kunci tidak melenceng. Soalnya kalau misalnya kita pasang tanpa kita colokin, biasanya itu melenceng. Jadi kita pasang dulu supaya tidak melenceng pas di lubangnya. Dan setelah selesai kita coba apakah ini bisa ngecas atau tidak. Nah, ini covernya sudah bisa ngecas yang sebelah dan sebelahnya. Coba kita cek apakah sebelah kiri dan kanan. Sekarang sudah bisa ya. Nah, bagian cover chargernya ini sudah bisa ngecas kedua-duanya. Jadi ini dipastikan bisa normal kembali.